Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rek di channelku Kataku Si Horor. Nggak ngerti menurutmu horor apa enggak? Di pertemuan ini aku membahas tentang hantu apartemen ya. Hantu apartemen. Di apartemen ya Rek. Belibet banget sih. Di sini posisinya lagi viral-viralnya, tapi ini terjadinya bukan di Indonesia. Ini terjadinya di Malaysia. Ini terjadi di Malaysia ya Rek. Posisi hantunya ini kalau di Indonesia kayak genderuwo gitu loh, hitam, besar, kayak banyak bulunya gitu. Ngeri nggak sih menurutmu? Kalau aku sih ngeri, bener-bener kataku horor. Kalau aku horor banget Rek. Dimana ini begitu jelas posisinya, kerekam, sempat kerekam kamera dan beberapa detik itu sangat jelas. Nanti di screenshot aja ya gimana hantunya. Tapi kalau kamu nonton jangan di skip-skip, makanya biar tahu gimana ceritanya. Awal mulanya ini kakak beradik perempuan yang dimana habis jenguk ibunya, ke rumahnya tuh berpisah ya Rek sama ibunya. Habis jenguk ibunya karena kemalaman, sudah larut malam, jam 11 malam posisinya di sana. Udah nyampe tuh di apartemen adiknya, dan kakaknya posisi udah punya suami, jadi dia tinggal sendiri. Dan di posisi habis datang di apartemen adiknya udah kayak rasa khawatir gitu loh. Tumben-tumbennya adiknya ini khawatir, dan dia bilang sama kakaknya, "Kak, pulangnya minta jemput suamimu aja, gimana? Ini sudah malam posisinya, udah di jam 11 dan ini kayak sepi banget." Dia udah ada firasat itu, dan kakaknya awalnya mikirnya oh iya ya dijemput aja, tapi karena dia keinget dia bawa motor, dan akhirnya dia memutus enggak lah, gimana kalau udah dijemput kan dia juga bawa motor, gimana barengan, kayak sudahlah nggak begitu manfaat, aku pulang sendiri aja gitu. Dan akhirnya kakaknya ini memutuskan pulang sendiri. Ya, akhirnya memutuskan pulang sendiri. Kebiasaan adiknya kalau si Hai sama kakaknya kayak salim, kayak dada-dada itu di tempat tidurnya, karena dia kayak kerasa khawatir kakaknya diantar dari depan rumahnya itu, di apartemennya itu. Dan nyampe udah diantar di depan apartemen, akhirnya kakaknya turun tuh untuk pulang. Dan setelah dia kerasa merinding, si adiknya dia langsung masuk, tumben-tumbennya dia kayak kerasa merinding, dia langsung masuk. Kakaknya lanjut naik lift tuh. Di awalnya ini kayaknya kakaknya udah masih biasa, tapi informasi yang dia dapat kalau liftnya agak bermasalah awalnya itu, karena sempet beberapa kali kok nggak masuk, dia tekan-tekan terus. Nah, dia belum berpikir apa-apa posisi waktu itu. Dan setelah dia nyampe motornya itu, dia mau naik motor, dia kelupaan tuh kuncinya ternyata ketinggalan di kamar adiknya. Dan dia voice sama adiknya, minta tolong dong ambilin kuncinya, nanti ketemuan di depan lobby lift. Nah, dulunya sebelumnya kalau ketinggalan kayak itu dilempar tuh dari atas ke bawah, karena sempet pernah rusak, dia kayak trauma gitu loh. Ya udahlah, aku ngalahin aja, ngambil, nanti minta tolong ketemuan di depan lobby lift gitu. Dan udah janjian tuh, dan kakaknya arah ke lobby lift tuh yang pernah janjian sebelum itu. Tapi nyampe kakaknya ini masih di dalam lift, dia sempet kayak sekelebatan gitu, lihat adiknya lari ke bawah tangga. Merinding aku ceritainnya, merinding. Dia kayak kelihatan adiknya sekelebatan gitu loh, kayak sekilas gitu. Itu adiknya gitu, kelihatan adiknya. Dan dia udah panggil Naya gitu kan, Naya. Ternyata adiknya Naya ya namanya, Naya, dipanggil tuh, dia nggak kedengaran, dan sampai dibuka-buka sama dia, dan dia akhirnya lari tuh ke bawah mau nyamperin Naya itu. Ternyata kalian lihat aja langsung videonya gimana seremnya. Kalian harus wajib tonton ini sampai selesai ya Rek. Jangan di skip, pokoknya tonton sampai selesai gitu seremnya. Pokoknya kalian harus lihat, oke?
Rek, ini langsung aja kita dilihatin sama kakak beradik yang adiknya nganter kakaknya pulang ke rumah. Dia datang dari apartemen adiknya ya, dia habis jenguk ibunya. Dan di sini sampai apartemen adiknya, dan di sini kakaknya mau pulang tuh. Dan di sini kayaknya akrab banget ya, gimana kakak beradik yang sangat romantis, kayak sayang banget sama kakaknya, sama adiknya juga sayang juga ya kan. Dan di sini kayak dada bye gitu. Di sini aduh manja banget adiknya sama kakaknya juga manja sama adiknya, aduh sayang banget ya. Suka deh kalau ngeliat kayak gini tuh. Di sini kalian langsung dilihatkan sama lorong dimana sepi banget ya Rek ya. Di sini lorongnya sangat sepi, posisi di sana masih jam 11 malam. Tapi kenapa lorongnya begitu banyak dan sepi? Dan di sini dia nyampe lift langsung tekan tuh tombol liftnya, tapi nggak bisa. Ini dapat informasi juga kalau misalkan liftnya ini agak error. Dah dia sempat kedengeran suara kayak barang jatuh atau apa gitu. Dia sempat kedengaran 2 kali di sini, dan dia ya sudahlah gitu, gak ada orang di situ gitu kan, gak ada orang di sini. Dan dia kedengaran lagi ketiga, dia sempat disutuh di area situ. Untung aja ini ada orang. Ya sudahlah, dia buka lagi tuh liftnya. Ternyata orangnya itu kayak tepuk tangan gitu loh. Kan kita dengarnya kayak barang jatuh ya kan. Kayak ternyata orang itu tepuk tangan gitu sambil jalan. Ya sudah, liftnya ini kenapa nggak bisa gitu. Di sini dia neken lift terus dan akhirnya kebukalah tuh liftnya ya kan. Dan di sini dia masuk ke lift ya kan, dia mau turun ke bawah untuk menuju motornya dia mau pulang tuh. Dia kayaknya di sini serem ya Rek ya, posisi malam gak ada orang, sepi banget ya kan. Serem banget nggak sih menurutmu? Ini kalau aku serem banget. Ini dia posisi gabut ya kan, dia ngeliat-liat handphone, lihat IG, ngeliat cowok-cowok. Padahal dia punya suami, ngapain lihat-lihat cowok ya kan? Ya udah gitu. Dan di sini dia nyampe di lantai bawah, nyampe parkiran kan. Di sini parkirannya aja kalian lihat kanan kirinya sepi banget, posisi jam 11 itu sepi banget di sana. Dan di sini dia menuju motornya, tapi adiknya kayak masih hai kak dari atas tuh, dari lantai atas gitu. Di sini dia juga balas kakaknya hai juga gitu. Dia sempat dada juga ya kan. Dia menuju ke motornya tuh. Dan di sini kakaknya nyampe motornya dia masih nyari masih dada tuh sama adiknya ya kan, masih dada sama adiknya. Dan di sini kakaknya ini masih nyari kunci. Kemana kuncinya? Waduh, kayaknya lupa deh dia. Dan di sini dia bener-bener dia kelupaan kuncinya. Ternyata kuncinya itu masih ada di kamar adiknya tuh, masih ada di kamarnya. Dan dia bilang sama adiknya, kunci gimana? Kunciku ketinggalan di kamarnya gitu. Dan dia akhirnya voice sama adiknya, kalau misalkan kita ketemuan di lobby, di depan lobby lift, kamu nganter, sama-sama ketemuan, saya juga OTW ke situ tuh ya kan. Di sini adiknya langsung ngecek handphonenya, suruh ngecek handphonenya sama kakaknya ya kan. Dia langsung adiknya langsung nyari kuncinya di mana ditaruhnya sama kakaknya. Dan kakaknya ini langsung menuju di ketemuan tadi di depan lobby lift ya kan, depan lobby lift. Dan di sini dari tadi nggak ketemu orang sama sekali, sepi nggak sih menurutmu Rek? Ngeri. Dan di sini langsung kok tumben liftnya bisa langsung ya, sekali pencet langsung bisa. Serem. Di sini dia gabut nih kakaknya, lihat-lihat handphone terus tuh, lihat-lihat handphone terus, ngisi-ngisi waktu ya. Di sini lihat aja ya Rek ya. Di sini sepi, kalau aku pasti takut ya Rek. Dia sempat kelihatan adiknya sekilas tuh lewat di depan dia.
dan dia sempat manggil-manggil adiknya, ayo cepet gitu kan. Dan di sini posisinya dia cuma terdengar kayak suara kunci yang jatuh, kayak dia lari-lari dari bawah gitu loh. Dia lari ke bawah sambil Naya dia bilang tuh. Dia manggil-manggil adiknya, kok nggak, mana adiknya begitu cepet banget. Segitu cepetkah adiknya itu larinya sampai nggak ketemu-temu dari tadi, padahal dia udah berapa tangga. Dan di sini posisinya dia kedengeran sama suara kunci. Kunci. Lari lah. Dia lari. Dia ketemu lagi sama hantunya. Serem banget gak sih, Rek? Dia lari terus, tapi nggak nyampe. Ini kayaknya kayak dilabuin sama hantunya tadi itu loh ya. Dia cuma kedengaran sama kunci. Ya ampun, kasihan banget. Aduh, dia terus berlari tapi nggak nyampe berapa tangga, Rek. Ini beberapa menit. Capek rasanya aku lihatnya. Aduh, ini kayaknya disesatin sama jinnya ini. Kenapa nggak dia nyampe? Padahal cuma beberapa tangga aja gitu loh. Seharusnya nyampe, tapi di sini udah beberapa tangga nggak nyampe. Dan di sini akhirnya dia nyampe nomor 4 ya, ruangan nomor 4 ini. Dia baru keingat kalau misalkan ini dekat sama ruangan adiknya, dan dia menuju lift. Di sini dia posisinya menuju lift ya, Rek ya. Di sini dia agak menangis ya, bukan agak lagi, dia udah menangis ketakutan, udah ngos-ngosan. Gimana nggak ngos-ngosan ngelihat hantu yang kayak gitu? Serem nggak sih, Rek, menurutmu? Dan akhirnya liftnya bisa. Serem nggak sih, Rek, menurutmu? Ini liftnya nggak masuk lagi, dia nggak nutup lagi, dia nggak bisa nutup lagi. Kenapa? Dan di sini hitam dia pelan-pelan lari. Dan dia ditanya sama adiknya, kenapa kamu kok dari bawah gitu, kenapa kok turun dari bawah, kenapa naik tangga bukan naik lift gitu, kenapa gitu. Dia bilang sama adiknya, oh nggak apa-apa, ya udah ayo kita masuk aja kamar dulu, ayo kita masuk. Dan adiknya masih bingung, tetap aja dia masih belum cerita kakaknya, karena di sini kalau misalkan dia cerita sama adiknya, dia ketakutan kalau misalkan adiknya juga takut, soalnya adiknya ini tinggal sendirian di rumah, di apartemen ini tinggal sendirian. Dan di sini dia masih ngos-ngosan, dia sempat kedengaran lagi, langsung kamera dilihatin dia, tapi ya sudahlah nggak apa-apa, dia masih atur nafasnya dia. Ya udah ada sebentar dia bilang sama gitu sama adiknya. Dan di sini dia agak trauma lagi, sempat masih kayak deg-degan suaranya ya. Ini deg-degan suaranya, masih gimana nggak deg-degan lihat. Tak kirain ada apa lagi. Dia masuk rumah sambil baca bismillah, dan di sini videonya selesai. Hai, Rek, pasti kalian tadi lihat kan gimana seremnya hantu besar, rambutnya banyak, gede. Aku sih bener-bener horror ya, bener-bener kataku horror ini bener-bener begitu jelas. Dan ini real ya, Ra, ya, ini real banget. Dan di sini sebelumnya ada informasi lagi kalau misalkan kakaknya waktu posisi ngelihat hantu itu, dia ngelihat senyumnya hantu itu ke dia. Serem lagi nggak sih? Hantunya itu senyum sama si kakaknya ini, tapi kalau di kamera nggak jelas ya, tapi cuman kelihatan serem, hitam besar gitu. Hantunya itu senyum sama kakaknya gitu. Dan di sini videonya selesai ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.